kemarin itu UGM terpojok ya, kemudian KPUD Surakarta juga terpojok karena mereka kalau tidak menyediakan undang-undang itu, kalau tidak menyediakan kopi itu ya maaf, itu mereka menabrak undang-undang kearsipan dan itu pasalnya ada pidananya. Jadi sebenarnya sudah clear kemarin itu di dalam sidang itu dan itu memang terpisah. Clear apanya? Ini kan masih proses berjalan. Betul, terpisah, clear bahwa mereka harus menunjukkan itu semuanya. Jadi Anda berharap bahwa dalam sidang sengketa informasi ijazah ini ditunjukkan ijazah asli Jokowi? Enggak sampai ke ijazah aslinya nggak perlu. Ya, nggak perlu, nggak ada gunanya ijazah aslinya. Toh itu sama dengan yang sudah kopi-kopi yang lain. Tapi justru akan membongkar ya yang namanya yang kemarin disebutkan oleh dari Polda Metro itu ada pada live-nya di Kompas di menit ke-2 lebih 53 yaitu apa? Sarjana muda. Jadi bukan ke sarjana. Oke, itu yang Anda harapkan dari kasus ini itu ya? Dari sidang sengketa ini ya? Semuanya, iya. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade, Anda melihatnya seperti apa? Mas Roy bilang bahwa ini nih harapannya bisa menunjukkan ijazah sarjana muda tadi ya? Iya. Karena ini bisa dikatakan kaitkan dengan kasus yang tengah menjerat Anda sebagai tersangka ya? Itu kasus yang lain ya, saya tidak akan bicara soal kasus yang itu. Tapi dalam sidang Komisi Informasi Pusat ini akan ada misteri yang bisa dibongkar dan saya support di situ. Artinya apa? Itu akan memberikan kepada kita bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada, Mas Yaza. Bongkar ijazah Jokowi ini ya itu teman-teman dari ITB, UI, Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Warto dan kawan-kawan. Kemudian juga dari Pak Dr. Bonatua, ahli ya, dalam bidang keterbukaan informasi dan sebagainya. Itu akan mengandalkan bagaimana keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh KIP ya, Komisi Informasi Pusat itu akan memberikan data ke masyarakat. Jadi sebagai masyarakat, sebagai pihak kita wajib untuk membongkar siapa-siapa pejabat publik yang dulu pernah menggunakan semuanya. Dan sekarang kan bagus ini. Artinya orang-orang mulai hati-hati, mulai tidak berani menggunakan ijazah palsu. Clear. Yang jelas proses sidang. Konyolnya ya, sebagian besar mereka ternyata tidak memahami isi undang-undang keterbukaan informasi publik itu. Contohnya misalnya UGM ya, saya menyayangkan banget. UGM itu harusnya kan mengerti sebagai saya juga pernah di sana, kemudian juga katanya juara 2 PPID-nya nasional, mengirimkan jawaban kepada pemohon, itu pun nggak pakai kop surat, ya nggak pakai tanda tangan. Loh ini gimana gitu loh, katanya juara 2 gitu. Kemudian semua informasi yang diberikan tuh ditutupi semua, diplester semua. Sampai kemarin saya candain, diplester Matutina gitu ya. Makanya Anda bilang bahwa KPU dan juga UGM tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang ya? Terus Solo mengatakan, Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran undang-undang kearsipan. Jadi masa untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun ya fotokopi ijazah itu dan syarat-syarat itu katanya sudah dimusnahkan. Lucunya katanya dimusnahkan, tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Dan ini kan berarti ada yang bohong di situ. Ada yang bohong di situ ya. Betul, makanya KIP sekali lagi lanjut terus 2 minggu lagi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Kemarin itu sudah terjawab. Adanya peraturan KPU atau keputusan KPU itu di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi nggak boleh menabrak itu. Di bawah Undang-Undang Kearsipan juga nggak boleh menambah itu. Jadi nggak boleh melanggar itu. Jadi sebenarnya clear banget. Saya kasihan pada Mas Adin ya.